job design di 1%. Tentunya kenalan dulu kan, nama saya Hendra Wijaya. Saya dari ADBIS 2018. Mungkin teman-teman juga mau berkenalan. Saya Tiar dari ADBIS 2018 yang menghubungi kakak. Halo. Halo Kak, Kak. nama saya Fitri dari ADBIS 2018. Oke, halo. Oke, Sang Ada. Kabar, nama aku Sangadah dari ADBIS 18. Oke, halo. Oke, mungkin Kak, sekali lagi ada Nurung. Iya. Nurung. Nama saya Nurung Arifinusa dari ADBIS 18 juga. Ya, ya Kak, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Kak atas kehadirannya dan juga sudah memberikan kesempatan untuk bisa berbincang dengan Kakak dan menanyakan beberapa hal tentang job design di 1%. Mungkin biar nggak lama lagi ya Kak, bisa dimulai sekarang Kak. Oke, terus apa yang harus aku jawab? Iya, oke benar Kak. Ini kami ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ajukan. Itu yang pertama sih Kak, kami pengen tahu bagaimana sih Kak cara kerja di perusahaan Kakak ataupun si pembagian kerjanya, apakah dibuatkan tim yang langsung begitu spesifik ke bagian-bagian kecil, apakah itu hanya dibuat secara general aja, misalkan per departemen ada departemen marketing, HRD, operasi, dan lain sebagainya gitu Kak. Oke. Jadi kalau misalnya di 1% sendiri sih dibagi jadi beberapa departemen gitu ya, atau divisi besar. Yang pertama tuh ada marketingnya, terus ada produknya, terus ada satunya lagi tuh ada tech. Nah, dan satunya lagi tuh ada business support. Nah, di bawahnya business support itu ada executive secretary-nya C-level, terus ada HR, terus ada legal, ada finance, itu masuk ke business support. Nah, kalau misalnya marketing itu masuknya ada public relations, ada business development, itu masuk ke marketing. Terus ada performance marketing, customer relationship management, itu masuk ke marketing. Nah, terus kalau misalnya produk sendiri menyesuaikan dengan produk yang dipunya sama 1% sih, ada untuk webinar, ada untuk konseling atau konsultasi gitu ya. Terus ada juga mentoring, terus sama kelas online gitu sih. Kalau tech seperti pada biasanya sih, tech platform, media, dan platform website. Terus ya lebih ke tech development aja sih kalau untuk tech secara keseluruhan. Paling itu aja sih kalau misalnya di 1% terbaginya jadi kayak gitu. Berarti ada juga ya Kak dibagi ke dalam beberapa job itu yang lebih spesifik, seperti tadi Kak ada beberapa divisi di dalam sebuah departemennya gitu. Betul. Terima kasih Kak. Lalu ini sih Kak, yang biasanya dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi kejenuhan karyawan itu gimana ya Kak? Apakah ada program khusus gitu atau seperti apa? Biasanya sih kalau untuk program khusus banget gitu belum ada sih sejauh ini, cuma biasanya sih dari kita emang menganjurkan kalau misalnya ada apa-apa ngomong aja gitu sih ke supervisornya atau ke HR-nya langsung. Jadi biasanya tiap divisi itu punya satu HR gitu sih yang menghandle segala macam per HR dari divisi tersebut. Jadi misalnya divisi public relations itu dipegang oleh satu HR, terus nanti divisinya business development satu HR-nya lagi, terus tech satu HR lagi. Jadi kayak emang ada satu HR yang dedicated buat ngurusin si divisi itu sih. Oke, terima kasih Kak. Kalau misalkan ini Kak, biasanya apakah ada rotasi pekerjaan atau ada ngasih keleluasan kepada karyawan dalam bentuk ketika bekerja atau gimana? Ada nggak Kak? Oh, kalau rotasi pekerjaan sih sejauh ini belum ada, tapi kita memang fleksibel gitu sih orangnya. Jadi fleksibel gitu kerjanya. Jadi kalau misalnya sekiranya orang itu bakalan lebih unleashing their potential lebih bagus di divisi marketing katakan ya, daripada dia misalnya sekarang lagi di divisi produk, itu bakalan ditawarin sih
dan kemungkinan besar bakalan di move gitu ke divisi marketing kalau emang dia lebih cocok di marketing gitu sih. Oke Kak, terima kasih. Kalau misalkan ini Kak, cara perusahaan dalam ngasih tugasnya itu gimana Kak? Apakah langsung misalnya dikasih tugas yang misalkan untuk 1 bulan ini ada pekerjaan apa saja atau secara bertahap gitu Kak? Biasanya sih karena memang startup itu fast pace dan workload-nya banyak, biasanya langsung dikasih tanpa mementingkan apakah pekerjaan yang sebelumnya udah selesai atau belum sih. Karena balik lagi kalau di startup itu soal selesainya pekerjaan dan workload-nya kebanyakan atau enggak itu tergantung dari si orangnya gitu sih. Jadi pinter-pinter ngatur prioritas, pinter-pinter ngerjain yang mana duluan yang lebih urgent dan lain-lain. Karena ya balik lagi startup itu kan fast pace dan workload-nya juga banyak. Jadi bertubi-tubi sih kalau untuk workload. Jadi nggak saling tunggu-tungguan apakah udah selesai atau belum gitu. Oke Kak. Langsung aja ini Kak, kalau misalkan di bagian pengolahan SDM nih Kak, jadi dari perusahaan ada nggak sih Kak cara-cara untuk memberikan motivasi ataupun kepuasan secara psikis kepada karyawannya? Itu seperti apa ya Kak? Biasanya sih kalau di 1% sendiri, karena salah satu culture kita itu adalah apa namanya, kita tuh kayak straightforward gitu kan. Kayak kalau misalnya kita mau ngasih apresiasi, kita nggak nunggu waktu tertentu atau waktu spesial gitu. Jadi kalau misalnya apresiasi ya langsung apresiasi aja gitu di tempat itu juga, detik itu juga. Tapi kalau misalnya untuk bonding-bondingan kecil itu biasanya kita punya yang namanya rujak. Rujak itu singkatan dari R-nya rohani, U-nya uang, J-nya jasmani, A-nya akademis, K-nya kencan, kesehatan, kencan, keluarga, dan teman. Jadi kayak paling seminggu sekali kita ngobrol terus ngomongin soal seputar yang tadi aku bilang secara informal gitu sih untuk catching up and everything. Oke Kak, lalu ini Kak, yang didapatkan perusahaan apakah ada fasilitas khusus atau gimana Kak? Ada fase apa? Fasilitas, apakah dikasih fasilitas atau gimana gitu? Oh iya sih, jadi kayak kita dapat diskon khusus gitu untuk healthcare kayak mentoring, terus konseling itu kita dapat diskon khusus. Terus kayak kita dapat free webinar gitu dari 1%. Kalau 1% ada webinar, kelas online pun sama. Jadi paling itu sih kalau sampai sejauh ini yang kita dapat dari 1% untuk healthcare. Oke. Lalu ini Kak, kalau misalkan metode penjadwalan di perusahaannya itu gimana? Apakah fleksibel? Karyawan misalkan boleh diberikan keleluasaan dalam mengatur jam kerjanya atau gimana gitu Kak? Biasanya sih kita aktif dari jam 9 sampai jam 6 sore sih. Jadi nggak se-fleksibel itu untuk memilih jam karena kebanyakan dari kita jam 9 sampai jam 6 sih. Jadi semuanya dibarengin ya Kak? Seperti jadwal biasa jam 9 sampai jam 6 sore. Okay. Untuk ini Kak, kalau dari cara perusahaan untuk memberikan untuk apa ya, mempertahankan kenyamanan bekerja bagi karyawannya itu gimana? Biasanya sih kalau dari HR-nya sendiri, BTW aku kan bukan HR ya, jadi tapi kayak sepandang aku, sejauh aku tahu, jadi HR itu biasanya setiap sebulan sekali, aku nggak tahu deh berapa rutinitasnya mereka, berapa kali sebulan gitu, mereka kayak bakalan ngajak one on one gitu sih, ngajakin ngobrol, terus kayak betah enggak, terus kayak apakah mau pindah ke divisi lain, atau ada nggak sih ekspektasi yang belum tercapai dan lain. Biasanya HR secara berkala selalu nanya gitu sih, one on one gitu, be it di forum group discussion, small group discussion, atau emang satu persatu gitu sih. Itu biasanya yang dilakukan sama HR sih, setauku ya. Oke Kak, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Mungkin pertanyaannya dari kami sebenarnya cukup segitu Kak. Mungkin kalau misalkan ada beberapa hal yang mau ditambahin lagi tentang 1% boleh Kak? Oke. Kenapa? Ya kalau misalkan ada mau penambahan lagi tentang 1% mengenai job desainnya tuh
Boleh Kak. Dari aku cukup sekian sih kalau misalnya memang dari kaliannya udah selesai nanyanya. Ya, Udah cukup menjelaskan juga kan tadi ya, Kak? Jawabanku ya. Dulu, Kak. Oh, boleh tanya lagi silakan. Kan tadi kan ada kayak pembagian pekerjaan ke sampai apa divisi-divisi itu. Nah kalau boleh tahu ada filenya gitu nggak Kak? Biar Ada apa? filenya tentang strukturnya kayak gimana gitu nggak, kayak pohonnya gimana gitu. Kayaknya kalau itu aku harus nanya dulu sih ke HR-nya boleh atau enggak ya Oh, untuk iya. dikasih. Oh, iya, paling- Takutnya sesuatu hal yang nggak boleh dikasih terus aku kasih, mungkin nanti aku bakalan tanya dulu ke HR-nya. Dan kalau boleh aku bakalan kabarin kalian sih. Oh iya, boleh paling itu aja sih Kak. Makasih Kak. Oke. Oke Kak, makasih banget ya Kak. Mungkin dari apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Atau cukup? Kayaknya cukup deh. Oke. Ya, oke kalau cukup. Oke, Mau kalau nanya kalau kenapa? udah berapa lama sih berdirinya? Oh, berdirinya. Ini. Oh, Ya. berdirinya baru 1 tahun sih, 20 Desember kemarin kita baru ulang tahun sebagai PT sih, baru 1 tahun. Oke. Oke, udah teman-teman? Oke, kasih. Oke, kalau udah. Terima kasih banyak Kak atas jawaban-jawabannya tadi dan juga atas kesempatannya kami bisa mengobrol dengan Kakak berkaitan dengan 1%. Semoga ke depan kita juga bisa bekerja sama lagi ya Kak dengan 1%. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan atas kesediaannya dan mohon maaf juga apabila banyak kekurangan dari kami Kak. Ya, terima kasih. Oke, makasih ya teman-teman atas waktunya. Makasih juga udah ngundang aku nih jadi narasumbernya teman-teman untuk tugasnya teman-teman. Semoga sukses ya teman-teman dan dilancarin. Dan semoga cepat dapat kerja selesai kuliah ya. Amin. Amin. Oke deh, makasih ya teman-teman. Have a nice day. Ya Kak. Terima kasih Kak. Wow, ternyata benar ya 5 menit tuh.